Pak Daniel mungkin bisa Silakan menjawab Pak. spesialisnya Pak Daniel. Ke berapa tadi? Sorry. Apakah nanti Telkom bisa ke arahnya ke 39 ya? 39 sampai 41 masih bisa nggak Pak Daniel? Sekarang itu 3860, jadi untuk 39 sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya sebenarnya, Iya. kurang 1% ya. Potensi sih ada ke sekitar 39.54 ribu tuh ada, cuman saya pribadi melihat kenaikannya masih bersifat korektif ya, jadi itu hanya untuk naik, untuk turun lagi sebenarnya sih. Jadi kalau misalkan mau beli Telkom, base pay di mana? Kalau menurut saya sih mungkin sekitar 34 sampai 35, itu mungkin base pay-nya Telkom di situ sih. Kalau 34. teman-teman mau invest untuk, ya 3435 untuk akun Telkom di situ. Jadi kalau saya daripada Telkom mungkin akan lebih cenderung untuk beli Astra kalau saya pribadi sih. Lebih menarik Astra sebenarnya. Posisi lebih Astra menarik. itu, iya lebih menarik Astra kalau saya pribadi. Jadi memang beda sektor ya. Tapi Betul. untuk jangka menengah sih, saya pribadi lebih cenderung beli Astra. Itu 5.000 sampai 5.300 boleh diakumulasi sebenarnya situ untuk Astra. Dengan view di atas 6 bulan ya. Ya. Pastinya dia akan balik ke atas 6.000 lagi sih. Oke. Cukup panjang offsetnya. Nah, jadi tadi yang untuk bertanya mengenai Telkom lebih baik bisa melihat emiten yang lain. Bocoran dari Pak Daniel ini Astra ya, mungkin bisa kembali ke area 6 ribuan kembali gitu ya Pak Daniel ya. Iya betul. Oke. Setuju Nah, itu Pak. Astra murah PI-nya. Ya, ya. Betul. Astra super murah. Company bagus tapi PI 6 bagus tuh. tuh Pak Halim pun juga sudah mengamini. Jadi kurang apa lagi? Astra lebih menarik. Mau tahu di mana untuk area buy-nya? Nanti bisa DM adminnya ya. Jadi ini biar adminnya ada tugasnya daripada nganggur scroll IG aja ya. Oke, mungkin bisa kasih bocoran nggak dari masing-masing teman-teman mentor saham-saham pilihannya aja ya, saham pilihannya aja ya, jangan ada range buy-nya. Range beli boleh lah kita kasih bocoran, tapi untuk member Bitrate aja ya di grup. Ya. Yuk satu-satu yuk. Mungkin dari Pak Wijen dulu. Bocoran saham pilihan di 2023. Silakan Pak Wijen. Saya Bank Digital, BBYB, Arto, dan juga Bukopin. Bukopin bukan Bank Digital tapi Bukopin menurut saya oke. Oke, BBB, BKP sama Arto ya, 3 ya. Oke, lalu Pak Daniel, apa Pak Daniel? Kalau saya favoritnya masih Astra sih ya. Astra, BRI, masih big-cap kalau saya pribadi sih. Oke, Masih dari ke arah itu. Oke, kalau Pak Halim sendiri? Ya mirip sama Pak Daniel sih. Big Banks. Astra salah satunya. Arto juga oke deh. Isinya harusnya sih good ya. Kalau Oke. small cap mungkin kalau ya pokoknya ya daerah-daerah finance lah. Kalau small cap mungkin kayak Bevin juga masih oke tuh. Oke, Bevin sih menarik ya. Saya juga lihat juga Bevin juga cukup menarik. Nah, BTN juga oke. BTN ya. Sektor banks lah. Setelah red issue ya. Ya udah selesai kan red issue. Tinggal selesai. Iya. Oke, gimana aja. dari sektor IDX Tekno nih? Kita kan ada saya melihatnya ada Goto yang hari ini bergeraknya cukup lumayan plus 3%. Ini mungkin masih banyak teman-teman atau sobat Bitrate pemegang saham Goto. Mungkin ada view nggak dari Pak Daniel untuk Goto sendiri? Apakah bisa di arahnya ke atas 100 ya? Ya 115, 120 gitu Pak Daniel? Oke, Goto itu termasuk saham yang boleh dibilang saat ini lagi menarik ya, cenderung konsolidasi jangka pendek. Kalau break 100 mestinya cukup agresif gerakannya. Jadi teman-teman mungkin besok bisa pantau. Jadi hari ini bentuk higher high, kalau sedikit bentuk higher high dibandingkan hari kemarin. Dan juga sudah mendekati area resisten di 99 ya. Seandainya break 99 mestinya gerakannya akan cukup agresif. Dan mungkin untuk perusahaan-perusahaan emiten-emiten yang berafiliasi dengan Goto seperti Arto, mungkin MTX itu juga mungkin akan cukup berkorelasi positif juga. Jadi kalau misalnya kita lihat ketika nanti Goto break 99, mestinya emiten-emiten seperti MTK, Arto mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Ini seperti itu. Oke, jadi kalau Goto naik, ada kemungkinan Arto akan terkerek lebih tinggi lagi, begitu ya? Betul, Arto dan MTK. MTK juga cukup menarik hari ini, channelnya cukup full body, dan kemungkinan besar sih, kalaupun rebound mestinya akan kembali ke atas 1.100 lagi. Karena itu turunnya sangat-sangat agresif, jadi betul. Ketika rebound pun akan sangat agresif juga. Oke, ini menarik sekali. Nah, kalau dari
sisi saham tadi udah dibagikan, bahkan ditambahi ada Goto dan Arto jadi segala macam ya. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana dari teman-teman mentor sendiri ini memprediksi arah pergerakan dari emiten-emiten pilihannya ya, terlebih menggunakan Elliott Wave. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana untuk selanjutnya ini gimana sih pergerakannya, nah sebenarnya kami juga posting ya di webnya Bitrate Elution seperti itu ya. Di Bitrate Elution teman-teman bisa melihat bagaimana pergerakan emiten-emiten pilihan dari teman-teman mentor sendiri. Caranya gimana Pak Wijen untuk bisa mengakses dari websitenya Bitrate, Pak Wijen? Ya, yang pertama adalah teman-teman tentunya harus menjadi bisa menjadi member Bitrate ya, nanti bisa DM ke admin kita. Atau yang kedua, kebetulan Bitrate Elution ya, melalui Kanakaita Solvera bekerja sama dengan satu sekuritas, yaitu Sukor Sekuritas Cabang Bekasi ya. Nah kebetulan Pak Daniel ini juga membantu di Sukor Sekuritas Cabang Bekasi begitu. Nah buat teman-teman yang opening account di sekuritas partner kita, yaitu di Sukor Sekuritas Cabang Bekasi ya, khusus Cabang Bekasi, teman-teman bisa mendapatkan free access website dari Bitrate Elution ya. Nah syaratnya apa aja nanti bisa teman-teman DM ke Bitrate Elution, nanti tanya aja kalau mau mendapatkan free access website bagaimana, nanti kita akan arahkan bagaimana cara opening account dan minimal syaratnya seperti apa. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Wijan. Jadi teman-teman kalau mau melihat bagaimana forecast menggunakan Elliott Wave bisa dari websitenya Bitrate Elution dengan cara opening account di Sukor Bekasi. Nah kalau mau opening account di Sukor Bekasi, itu caranya gimana Pak Daniel? Apakah ada, bisa dijelaskan nggak gimana cara untuk opening account-nya, terus gimana cara keuntungan-keuntungan apa saja yang didapatkan dari Sukor Bekasi, Pak Daniel? Oke, untuk opening account caranya sangat mudah sekali. Cukup dengan klik link, mungkin yang live IG di sini bisa klik di bagian pengambil saham ya. IG pengambil saham itu ada klik link untuk registrasi opening account di Sukor Bekasi. Kemudian banyak sekali manfaat-manfaat. Selain juga kita dapat free dari Stockpick ya, bersama Elliott Wave setiap harinya. Itu juga ada training-training gratis. Mungkin juga ada nanti mungkin mulai bulan Februari atau mungkin Maret kita akan adakan live trading bersama-sama di Sukor Bekasi secara offline. Jadi teman-teman yang menjadi bagian dari Sukor Bekasi, kita akan invite untuk trading bareng-bareng yuk, bareng kita yuk di Sukor Bekasi. Mungkin itu Pak Didit. Oke, menarik sekali ya. Jadi udah opening account nanti dibantuin, terus ada invite untuk trading bareng. Kurang apa lagi coba? Kurang baik apa lagi nih Sukor Bekasi kan? Saya ada kirim link untuk opening account-nya. Kalau misalnya teman-teman mau tertarik opening account di https t2/bit.ly/Sukor Bekasi online. Nah tuh sudah dibantu sama Pak Wijen. Silakan dan kebetulan kita akan launching mungkin Sukor Bekasi itu sekitar awal Februari ya. Nanti begitu awal Februari, nanti teman-teman bisa kalau mau main ke Sukor silakan. Kita di bawah ada 3 lantai bawah itu kita ada kafe. Nanti kita ada promo khusus buat teman-teman nasabah Sukor untuk minum atau makan di kafe lantai 1. Yang lantai 2 untuk trading room teman-teman nasabah-nasabah Sukor begitu ya. Dan saya dan Pak Daniel kebetulan hampir setiap hari, kalau Pak Daniel setiap hari ada di Sukor Bekasi begitu. Kalau saya mungkin seminggu sekitar 2-3 kali di Sukor Bekasi. Jadi teman-teman silakan free untuk main ke kantor kita gitu ya. Februari kita akan grand launching, saat ini kantor sedang kita renovasi. Jadi buat teman-teman silakan kalau pengen tanda kutip pengen tahu ya, ini mentor-mentornya Bitrate itu sebenarnya trading cuan atau enggak sih? Atau cuma jualan seminar, kan banyak begitu ya, orang bilang wah ini komunitas jualan seminar, jualan membership gitu ya, trading nggak cuan. Silakan datang, saya challenge teman-teman untuk datang ke kantor kita, ke Sukor Bekasi, untuk lihat cuannya masing-masing mentor kira-kira sebulan berapa. Pak Daniel ini cuannya dim-dim ratusan juta itu dari trading. Ya minimal puluhan juta lah ya.
Jam Oke, ini jadi bisa dicek langsung, silakan. Ya challenge teman-teman untuk membuktikan apakah kita para mentor cuan tradingnya, silakan datang. Tentunya tidak hanya datang ya, opening count dulu di Sukor, menjadi nasabah Sukor, nanti kita akan buka portofolio kita. Kita akan buka track record kita. Oke. Oke. Pak, ngomong-ngomong kalau ngundang teman-teman nih dari tadi kan Pak Wijen, Pak Daniel mengundang teman-teman untuk main ke Sukor Bekasi. Alamatnya Pak di mana Pak? Oh iya, nanti Google Map aja Mas. Sukor Sekuritas apa Nil alamatnya Nil? Bekasi. Sukor Sekuritas Bekasi ya. Bekasi. Bekasi. Ya deket lah atau dari Jakarta mah deket lah. Dari Keluar Jakarta. tol Jati Bening udah keluar tol Jati Oke. Bening. Tol Jati Bening atau tol Becakayu gitu bisa ya? Ya, Pak Becakayu bisa. Ya. Oke. Ini mungkin kita sudah di penghujung acara dan mungkin saya bisa minta dari statement dari teman-teman mentor satu-satu tentang apa yang akan terjadi di 2023 ini nih. Mulai dari Pak Halim dulu deh, silakan Pak Halim. Yang Atau terjadi cuan, Pak. Mungkin ada strategi yang bisa dibagikan gitu sama Sobat Bitrate. Cuan kalau join member Bitrate ya. Nah, udah itu dilengkapi sama Pak Wijen. Apa yang terjadi cuan sih? Ya, maksudnya mau invest, mau trading sama-sama cuan lah, karena outlooknya sampai akhir tahun akan bullish lah. Gitu. Oke. Ayo tinggal pinter-pinternya milih saham aja gitu. Oke. Untuk milih saham tentunya bisa join ke membership kita ya. Oke, silakan Pak Daniel. Selanjutnya. Ya, ya mungkin sama dengan Pak Halim ya. Jadi ibaratnya kalau 2023 itu banyak yang bilang tahunnya gelap ya, kita perlu mungkin perlu ingat bahwa sehabis gelap itu terbitlah terang. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang yang pesimis ya, nggak usah worry-worry banget lah. Namanya market pasti ada up, ada down lah. Itu udah pasti sebuah kepastian di market lah. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu bereaksi berlebihan. Tetap kita harus optimis bahwa kondisi Indonesia itu berbeda dengan kondisi mungkin regional yang di Amerika atau di luar sana yang inflasinya gila-gilaan. Seperti itu. Jadi ya tetap optimis saja bahwa di setiap ada masalah, setiap ada kendala, pasti ada namanya kesempatan di situ. Jadi kita harus tetap optimis, kita harus tetap percaya bahwa fundamental Indonesia itu solid. Oke, itu Pak Didit. Oke, terakhir Pak Wijen, silakan Pak Wijen. Ya, jadi tahun 2023 ini sebenarnya tahun penuh dengan opportunity kalau kita lihat ya, baik di capital market buat teman-teman yang bisnis, ini waktunya yang tepat untuk kita masuk ya. Untuk teman-teman yang suka properti, ini juga waktu yang timing buat kita cari properti aset-aset murah. Itu yang pertama. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan opportunity ini. Tentu opportunity kalau kita nggak bisa memanfaatkan percuma. Sifatnya kita di Bitrate, saya, Pak Daniel, dan para mentor, Pak Halim, Pak Didit, gitu ya. Sifatnya kita hanya memberikan arahan ya. Kasih teman-teman kesempatan. Teman-teman mau manfaatkan kesempatan ini atau enggak, begitu ya. Dan yang berikutnya adalah di tahun 2023 ini justru momen teman-teman untuk meriset ulang portofolio teman-teman, memperbaiki kesalahan apa yang mungkin sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, begitu ya. Artinya termasuk juga ini kesempatan teman-teman untuk belajar ya, belajar lagi, bukannya ketika nyantol di atas terus habis itu malah menyerah gitu ya, giving up, enggak. Tapi justru harusnya teman-teman harus belajar lagi. Berarti kalau masih nyantol di atas, ilmunya kurang atau money manajemennya kurang, begitu ya, harusnya lebih belajar lagi. Dan yang ketiga, buat menjawab teman-teman yang lain ya, apakah boleh datang ke kantor kita saat jam trading? Boleh, tapi nanti Februari aja, sekarang lagi renovasi, silakan nanti Februari bisa datang jam trading. Kalau saya kebetulan nggak ada, pasti ada Pak Daniel di situ ya. Tapi kalau mau live trading ya silakan, nanti kita pasti ada sesi live trading untuk nasabah-nasabah Sukor. Jadi untuk yang mau opening count setelah live trading ya silakan aja, tapi kita akan ngadain live trading khusus untuk nasabah-nasabah kita di Sukor. Oke, baik. Terima kasih sekali buat insight-nya di 2023 dari teman-teman mentor di Bitrate sendiri. Dan kalau kita lihat memang banyak yang mengatakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat, resesi akan terjadi, dan ke depannya akan gelap. Namun kalau kita lihat tadi setelah berbicara dengan Pak Halim, Pak Daniel, dan Pak Wijen, ternyata memang masih banyak opportunity yang dapat kita raih di pasar saham atau di equity market sendiri.